Gegap gempita Piala Asia 2023 di Qatar telah berakhir. Namun, sepak bola Asia bersiap untuk menyambut ajang bergengsi level kelompok umur selanjutnya, yakni Piala Asia U23 yang bakal diselenggarakan pada 15 April hingga 3 Mei 2023. Piala Asia U23 tahun ini juga menjadi ajang yang memiliki prestisinya sendiri. Piala Asia U23 menjadi jembatan untuk memilih wakil Asia di ajang yang lebih besar lagi, yakni Olimpiade Paris 2024. Piala Asia U23 juga menjadi ajang kualifikasi Olimpiade 2024. Asia memiliki 3 kuota dan 1 kuota tambahan di babak playoff. Syarat yang harus diraih negara kontestan Piala Asia U23 untuk meraih tiket kelolosan ke Olimpiade ialah minimal meraih peringkat ketiga turnamen di akhir kompetisi. Itu artinya, setidaknya para kontestan harus bisa melaju hingga babak semifinal. 3 tim nantinya yang berhak meraih tiket ke Olimpiade ialah sang juara, runner-up, serta peringkat 3 turnamen. Sedangkan semifinalis keempat bakal bertanding kembali di ajang playoff untuk merebut 1 tiket tersisa dengan peserta lainnya dari konfederasi yang berbeda. Timnas Indonesia U23 dipastikan akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Itu adalah kali pertama Garuda Muda berlaga di turnamen tersebut. Skuad Garuda Muda tentunya memiliki peluang untuk bisa meraih 1 dari 4 tiket yang tersedia menuju Olimpiade. Piala Asia U23 pertama kali diinisiasi pada 2012. Saat itu, turnamen ini menggunakan titel Piala Asia U22 dan pertama kali digelar pada 2013. Sejauh ini, AFC sudah menggelar 5 edisi Piala Asia U23. Menariknya, dari 5 edisi itu, ada 5 tim yang keluar menjadi juara. Siapa sajakah kelima negara tersebut? Simak selengkapnya di Bung Bill. Namun sebelum itu jangan lupa buat like, serta subscribe channel Bung Bill, supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Yang pertama, Irak. Irak menjadi kontestan pertama yang menjuari ajang U23 kali ini. Pada Piala Asia U22 2013 yang diselenggarakan di Oman pada Januari 2014, Irak keluar sebagai juara usai menumbangkan Arab Saudi di partai final. Dalam perjalanannya, Irak mencatatkan rekor sempurna 100% kemenangan di fase grup, memperjudangi Arab Saudi, Uzbekistan, dan China. Selanjutnya, mereka menyingkirkan Jepang di perempat final, mengalahkan Korea Selatan di semifinal, dan di partai final bertemu tim yang sebelumnya pernah mereka jumpa di fase grup, yakni Arab Saudi, dan berhasil kembali menangkan laga tersebut. Skornya pun identik dari perempat final hingga menjadi juara, yakni selalu menang dengan skor 1-0. Irak kemudian keluar sebagai juara untuk pertama kalinya di turnamen ini. Kedua, Jepang. Timnas Jepang meraih satu-satunya gelar Piala Asia U23 itu pada edisi 2016. Dalam perjalanannya, di babak grup, Samurai Biru berhasil menyapu bersih 3 kemenangan dengan menaklukkan Korea Utara, Arab Saudi, dan Thailand. Skuad yang saat itu diisi pemain-pemain seperti Takefusa Kubo, Takuma Asano, dan Ayashi Ueda kemudian menyingkirkan Iran di babak perempat final dengan skor 3-0, menumpaskan perlawanan Irak 2-1, dan di partai final menaklukkan Korea Selatan dengan skor ketat 3-2. Jepang keluar sebagai juara. Ketiga, Uzbekistan. Pada edisi 2018, Uzbekistan keluar sebagai juara untuk pertama kalinya. Pada ajang yang diselenggarakan di China, Uzbekistan sempat takluk di pertandingan perdana menghadapi Qatar dengan skor 0-1. Namun, mereka dapat mampu bangkit dengan merebut kemenangan di 2 laga menghadapi China dan Oman masing-masing juga dengan skor tipis 1-0. Pada babak perempat final, skuad Uzbekistan bertemu lawan kuat yakni Jepang. Namun di luar prediksi, mereka mampu menyingkirkan Jepang dengan skor telak 4-0. Di babak semifinal menghadapi Korea Selatan, Uzbekistan kembali menunjukkan taringnya dengan membantai Taeguk Warrior dengan skor 4-1. Lalu di partai final, mereka bertemu dengan generasi emas milik Vietnam yang secara luar biasa mampu menembus partai final. Dipimpin oleh pelatih kawakan mereka Park Hang-seo, Vietnam mampu memberikan perlawanan alot. Akan tetapi, kejutan bagi Vietnam selesai di partai final, sebab Uzbekistan keluar sebagai juara usai mereka menang dengan skor 2-1 di babak extra time. Keempat, Korea Selatan. Pada edisi 2020 di Thailand, Korea Selatan keluar sebagai juara untuk pertama kalinya.
Dalam perjalanannya, Korea Selatan mampu menyapu bersih kemenangan di fase grup melawan Uzbekistan, Iran, dan China. Diperkuat salah satu bomber yang kini menjadi andalan Taeguk Warriors di skuad senior, yakni Cho Gue-sung. Korsel tampil beringas. Pada babak perempat final, Korea Selatan berhasil menaklukkan Yordania dengan skor 2-1. Kemudian di babak semifinal, menaklukkan Australia dengan skor 2-0, dan di partai final, menumbangkan Arab Saudi di waktu extra time melalui satu-satunya gol yang dicetak oleh Jeong Tae-wook pada menit ke-113, membawa Korea Selatan meraih gelar perdana mereka di Piala Asia U23. Kelima, Arab Saudi. Arab Saudi meraih gelar perdana pada edisi sebelumnya, yakni pada edisi 2022 yang digelar di Uzbekistan. Pada babak grup, Arab Saudi menaklukkan Tajikistan dengan skor 5-0 dan UEA dengan skor 2-0. Sayangnya, mereka hanya mampu meraih hasil kacamata kala menghadapi Jepang. Walau begitu, Arab Saudi tetap keluar sebagai juara grup. Kemudian, pada babak knockout, perjalanan Arab Saudi konsisten meraih kemenangan 2-0, mulai dari menaklukkan Vietnam di babak perempat final, Australia di babak semifinal, hingga di partai final menaklukkan sang tuan rumah Uzbekistan dengan skor 2-0. Nah, itu dia tadi 5 negara yang pernah menjuarai Piala Asia U23 sepanjang sejarah. Dalam pelaksanaan turnamen ini, belum ada satu kontestan pun yang benar-benar superior mengumpulkan gelar sehingga memprediksi siapa juara yang di akhir turnamen dirasa sangat sulit. Maka dalam edisi 2024 kali ini, pastinya peta kekuatan tim U23 di Asia bakal merata. Dan dalam motivasi memberikan yang terbaik di turnamen ini demi tiket Olimpiade Paris 2024. Menurutmu, siapakah juara Piala Asia U23 di edisi 2024 kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.